Dan memang benar bahwasannya kematian itu adalah perkara yang sangat dekat dengan diri kita, ya. Banyak orang yang tidak sadar disibukkan dengan dunia, dia sibuk dengan mengejar dunia, tak taunya di saat sibuk-sibuknya dengan dunia Allah memanggilnya. Itu adalah kehidupan yang sulit, kata Sayyidina Ali. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah ketika kita memasuki alam kubur tetapi tidak ada bekal pahala yang kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Konsel Bertakwa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam usia yang akan kita jalani ini. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel dakwah ini dengan mengklik like, komen, dan subscribe, ya. Partisipasi teman-teman sekalian sangat membantu bagi tersiarnya konten dakwah Konsel Bertakwa ini. Sebuah kisah yang sangat luar biasa yang datangnya dari Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat yang memberikan 4 pertanyaan yang sangat sulit. Ini kalau kita yang diberi pertanyaan itu mungkin kita tidak akan bisa jawab. Tapi Masya Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab 4 pertanyaan tersulit itu dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Bahkan di dalamnya terdapat motivasi dan nasihat yang sangat berarti bagi kehidupan kita hari ini. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama, yakni apa yang wajib dan yang lebih wajib. Jika kita ditanya soal itu, bagaimana jemaah sekalian kita menjawabnya? Pasti akan sulit, kan? Pertanyaan kedua, apa yang dekat dan yang lebih dekat? Ini pun sama. Pertanyaan-pertanyaan begini agak sulit sebenarnya kita jawab. Ketiga, apa yang mengherankan dan yang lebih mengherankan? Dan yang keempat, perkara apa yang sulit dan yang lebih sulit? Saya yakin sekali jika kita diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka kita akan bingung untuk menjawabnya seperti apa. Tapi Masya Allah, Sayyidina Ali menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Apa jawaban Sayyidina Ali? Maka ketika Sayyidina Ali ditanya dengan pertanyaan apa yang wajib dan yang jauh lebih wajib, maka perkara yang wajib adalah ketaatan kita terhadap peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih wajib ialah kita meninggalkan perkara-perkara maksiat. Masya Allah. Jawaban ini sebenarnya sangatlah faktual, ya. Sangatlah faktual, dan memang faktanya seperti itu. Kebanyakan umat Islam hari ini ketika ada seruan untuk kita beramal, maka motivasinya sangat tinggi. Ketika ada perintah untuk sholat, ada azan, saya yakin kita akan mendatangkan diri kita untuk sholat. Ada waktunya ibadah puasa, kita berpuasa. Tetapi tidak sedikit juga kaum muslimin yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi dalam perkara ekonomi dia masih mengambil sistem ribawi untuk menyokong bisnisnya. Nah, ini kan perkara maksiat yang dia lakukan, ya. Ketika ibadah dia gampang untuk menunaikannya, tetapi ketika maksiat begitu berat untuk meninggalkannya. Contoh lainnya, jemaah Konsel Bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan sholat, maka banyak dari kaum muslimin alhamdulillah sudah menunaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah, maka begitu banyak juga dari kaum muslimin berlomba-lomba untuk menunaikan sedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tetapi jemaah sekalian, ketika ada larangan Allah, misalkan kita dilarang untuk buka aurat kita terhadap seorang yang bukan mahram kita atau di tempat umum, maka begitu banyak dari kaum muslimin maupun muslimat, mereka masih dengan alasannya membuka aurat-auratnya, padahal ini adalah kemaksiatan yang besar di sisi Allah. Padahal jamaah sekalian, dari dua hal ini, ketika Allah perintahkan untuk kita menjalankan perintahnya, dan ketika kita harus meninggalkan larangannya, adalah kunci dari kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Apakah kita
mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir, ataukah justru kesengsaraan, kepedihan, penderitaan yang akan kita dapatkan? Nauzubillah. Pertanyaan yang kedua, apa yang dekat dan yang lebih dekat? Maka Sayyidina Ali menjawab bahwasanya perkara yang dekat adalah hari akhir dan yang jauh lebih dekat adalah kematian. Masya Allah. Dan memang benar bahwasanya kematian itu adalah perkara yang sangat dekat dengan diri kita, ya. Banyak orang yang tidak sadar disibukkan dengan dunia, dia sibuk dengan mengejar dunia, tak taunya di saat sibuk-sibuknya dengan dunia Allah memanggilnya. Nasihat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga setiap waktu yang Allah berikan kepada kita agar ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang ketiga, apa yang mengherankan dan yang lebih mengherankan? Maka Sayyidina Ali menjawab, yang mengherankan adalah dunia ini. Ya, kita lihat aja hari ini adanya fenomena alam, ya Masya Allah. Kita lihat ketika rumput itu tumbuh di halaman kita tanpa kita sadari, itu siapa yang menaburkan bibit di sana, ya kan? Sementara kalau kita tanam sayur harus menggunakan bibit. Kita beli bibit, kita cangkul tanahnya, kita sirami, barulah tumbuh sayur. Tetapi Masya Allah, itu rumput-rumput itu siapa yang menumbuhkan? Ternyata inilah fenomena-fenomena yang mengherankan bagi kita. Bagaimana matahari itu senantiasa mengelilingi rotasinya dengan bumi, dan ini perkara-perkara yang mengherankan. Tapi yang lebih mengherankan, kata Sayyidina Ali, adalah ketika ada seorang muslim yang mencintai dunia. Masya Allah, dunia itu adalah perkara yang mengherankan. Tetapi yang lebih mengherankan lagi adalah ketika ada seorang yang mencintai dunianya. Masya Allah, hari ini kita sadari ataupun tidak, bahwasannya waktu yang Allah berikan itu lebih banyak kita gunakan untuk keperluan dunia. Kita sibuk bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana membuat istana rumah kita, bagaimana mengumpulkan harta untuk membeli kendaraan mewah kita, yang artinya kita fokus terhadap masalah-masalah dunia. Ini menimbulkan kecintaan kita terhadap dunia ini, Masya Allah. Padahal bahwasanya kita fahami semua yang ada, semua yang kita usahakan untuk kesenangan dunia itu akan kita tinggalkan dengan datangnya ajal kita. Masya Allah, ya. Maka begitu ruginya kita jika kita menghabiskan waktu kita untuk bekal hanya untuk di dunia saja, keperluan dunia, tetapi bekal di akhirat kita lupakan, ya. Olehnya itu, ini nasihat bagi saya dan semuanya untuk senantiasa bagaimana kita menghiasi hari kita dengan amalan-amalan untuk bekal kita di yaumil akhir. Karena di yaumil akhir adalah perjalanan yang sangat panjang sekali, sangat membutuhkan bekal sebanyak-banyaknya bekal, ya. Sehingga kita nanti tidak kehausan, nanti di sana tidak lagi merasakan kesusahan, ya. Maka mulai saat ini kita mengkali lipatkan semangat kita untuk banyak amalan-amalan kita, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, ya, ini pertanyaan terakhir dari sahabat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah, perkara apa yang sulit dan yang jauh lebih sulit? Kira-kira apa jamaah sekalian? Kalau kita jawabnya mungkin ya sembarangan saja, ya. Tapi Masya Allah, Sayyidina Ali menjawab bahwasannya perkara yang sulit itu adalah nanti ketika kita dikubur. Kita bayangkan ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menghentikan ajal kita di alam kubur itu, kita akan sendiri, ya. Kita akan dimasukkan dalam liang lahat, ditutup dengan papan dan ditindis dengan tanah. Itu adalah kehidupan yang sulit, kata Sayyidina Ali. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah ketika kita memasuki alam kubur tetapi tidak ada bekal pahala yang kita bawa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari jawaban-jawaban yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sampaikan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Kita lebih termotivasi dan bersemangat ketika menjalankan perintah Allah dengan kesabaran, dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat diri pribadi dan teman-teman sekalian
benar yang datangnya dari Allah. Bila ada kesalahan dari pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada pemirsa konsep bertakwa yang dimuliakan oleh Allah semua, saya mohon maaf atas segala kekurangan karena juga dalam proses belajar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.